A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa bergabung kembali di kajian ini, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah bentuk amal soleh kita kepada Allah, dan kita berharap amal soleh ini bisa menjadi bagian dari tawasul kita dengannya. Allah jadikan hari kita lebih baik ketimbang hari ini insyaallah. Jangan kau celah keduanya. Ini arahan nasihat agar kita tahu bahwa ada keramat hidup dalam hidup kita yang menjadi penyebab Allah akan datangkan kesuksesan dalam hidup kita. Hidup ini bukan masalah bicara jumlah bilangan atau nilai yang bisa kita buat. Hidup ini bagaimana mendatangkan keberkahan. Salah satu bentuk keberkahan yang Islam tawarkan, kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Orang lain dalam diri kita yang paling dekat dalam hidup kita ya orang tua. Maka banyak sekali ayat yang mengabarkan kepada kita untuk berbuat ihsan kepada keduanya. Ihsan ini level manusia yang tertinggi. Setelah dia Islam, Muslim, iman dia mukmin, ihsan dia muhsin. Ayat Allah firmankan dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan, sehingga menjadi sebuah bagian takdir hidup manusia. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīmā wafid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrah. Ayat ini sering dijadikan bahasan tentang untuk tidak mengatakan perkataan yang kasar kepada keduanya atau mungkin mencemooh keduanya, tidak ada. Bahkan Islam agama yang mengajarkan kita untuk membuat sebuah kebaikan agar datang kebaikan yang kita inginkan. Apa alasan kita mencela mereka? Jadilah orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur atas takdir yang telah Allah takdirkan. Karena bahasa Allah tadi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Qada itu kan ketetapan Allah. Allah telah tetapkan manusia alla ta'budu illa iyyahu, takdir yang tidak bisa dirubah. Beribadahlah hanya kepada Allah saja. Ini sudah takdir manusia. Sehingga kalau ada yang melenceng, maka dia bisa terjebak dalam kekufuran. Ya, kufur pun ada levelnya nanti. Atau mungkin kesyirikan. Syirik pun ada levelnya nanti. Kita disuruh mengetahui bahwa takdir yang Allah takdirkan dalam diri manusia menyembah hanya Allah saja. Ketika dia sudah bisa melakukan konsekuensi ini, Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ihsan itu beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, kita yakin Allah melihat diri kita. Wabil walidaini ihsana, sebagian menerjemahkan bahwa ternyata berbuat ihsan, ihsan itu anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu, gitu loh. Artinya
Sholat ini memang sudah konsekuensi seorang muslim yang beriman agar menjadi muhsin. Enggak perlu kita dipantau oleh manusia, urusannya Allah kok. Kadang-kadang di sepertiga malam kita bangun hanya untuk merintih, mengadukan semua apa yang kita rasakan dalam hidup. Kadang-kadang kita bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Kadang-kadang kita berbuat kebaikan, penerima kebaikan nggak perlu tahu kalau itu dari kita gitu loh. Ini ihsan. Kedua orang tua sama. Ada ndak ada mereka berbuat baiklah. Dan salah satu bentuk perbuatan baik kita sama orang tua kita adalah kita melakukan kebaikan yang mereka nggak perlu tahu kalau kita melakukannya. Doakan mereka. Bangun di sepertiga malam, angkat tangan ke langit, katakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tawaflah di Ka'bah, berhentilah di multazam, tempelkan pipimu di multazam sambil mengatakan Rabbighfirli wali walidayya. Enggak perlu ada yang ngehin kalian gitu loh. Karena nanti banyak juga orang yang tawaf menempel di multazam sambil selfie. Banyak gitu loh. Jadi status apa ria, betul? Ini Allah nggak pengen tuh yang kayak begitu. Karena yang namanya berbuat baik sudah fitrah. Manusia ya harus berbuat baik. Allah ciptakan manusia untuk kebaikan kok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ibadah itu luas umum. Seluruh kebaikan yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan itu dikatakan ibadah. Maka kalau Allah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ini ibadah. Berbuat baik kepada kedua orang tua ini ibadah. Dan ternyata memang kunci sukses. Ya, coba dah antum flashback sedikit lah, tahu tentang orang-orang hebat yang pernah hidup di atas dunia ini. Mau yang negatif, mau yang positif. Lihat, kalau memang peluh mereka keluarkan untuk mendapatkan dunia yang mereka inginkan, lihat, kebanyakan mereka dekat sama orang tua. Karena kalau sudah dapat ridho orang tua, nggak ada yang nggak mungkin di atas dunia ini. Apa sih yang nggak mungkin buat Allah? Lawong gunung yang tinggi pun tidak bisa menyelamatkan si anaknya Nuh, betul. Kalau Allah sudah datangkan air bah menutup gunung. Api yang tinggi membakar Ibrahim, kalau Allah bilang ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, angin api yang panas pun menjadi dingin. Ya nggak ada yang nggak mungkin lah terpojoknya Musa karena dikejar oleh pasukan Fir'aun dan kelompoknya. Kalau Allah bilang lemparkan tongkatmu terbelah laut, buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi cuma sekedar nyari rupiah buat nutupin kontrakan, encer. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Buat yang besar saja, buat Allah mungkin. Apalagi buat hal-hal yang kecil, ini mah cuma numpang lewat. Makanya coba perhatiin dah, kita kalau diundang pernikahan suruh ngucapin doa kepada kedua mempelai, hampir mirip dan nyaris sama semuanya. Cuma beda di pronunciation-nya aja lah. Karena doanya sama. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya, di situ kita minta berkah. Barakallahu lak, semoga keberkahan itu lak milikmu. Wa baraka alaik, Allah limpahkan berkah atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Kalau sudah berkah, nggak ada yang nggak mungkin. Biar nih dua manusia berbeda karakter, yang satu di Sabang, yang satu di Maroke, asam di gunung, garam di laut, ketemu satu belah sudah. Lihat, orang beda karakter bisa nyatu gara-gara dua orang jadi se-RT. Coba, berkah, berkah. Bahkan nggak ada yang nggak mungkin dalam hidup ini.
Dulu kita khawatir, saya takut Ustaz kalau nikah karena buat sendiri aja belum cukup, apalagi bawa anak orang. Ini orang yang nyalinya kecil. Dia lupa urusan rezeki, urusan Allah. Kadang istri ya atau suami ini menjadi penyebab datangnya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nanti anak juga sama. Wala taqtulu anfusakum wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narzuqukum. Jangan pernah kalian bunuh anakmu karena takut miskin, karena rezeki urusan Allah. Tuh. Allah sudah ngatur. Nah, kalau Allah yang ngatur menjanjikan kebaikan, asal kau bisa membuat sebuah mukadimah kebaikan, subhanallah. Wabil walidaini ihsana, salah satunya ini. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Cuma yang bisa berbuat ihsan ada tidak ada orang tua. Dia melihat atau tidak, ya cuma orang yang beriman hanya kepada Allah. Ya karena ayatnya begitu ya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, baru wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apalagi orang tuamu sudah tua, salah satunya renta atau keduanya, fala taqul lahumā uff. Jangan berkata uff. Itu uff bukan bahasa uff. Untung saya nggak ngomong uff, cuma oh sama aja gitu. Karena bahasa uff ini artinya bahasa keluh kesah. Fala taqul lahumā uff. Uffin dalam bahasa Arab itu menolak secara lembut. Orang tua saya manggil, Subhan, tolong dong ambilin ayah segelas air. Ya Allah, ada tamu lagi. Tuh, tuh. Tuh ya. Itu masuk kategori. Apalagi yang lebih kasar daripada itu. Ya, udahlah. Kita boleh hebat di mata manusia, tua di mata anak kita, ya, wibawa di mata anak buah kita, tetap kita anak kecil di mata orang tua kita. Ya, jangan pernah merasa dada ini setinggi gunung kalau di hadapan orang tua, jangan. Jangan pernah kita merasa lebih pandai dari mereka, jangan. Karena kita ini hasil dari kemuliaan mereka yang Allah berikan. Kita ini cuma potongan puzzle kehidupan mereka, sedikit sekali. Jangan pernah kita mengatakan cukup buat mereka, merendahlah. Kalaupun nanti kau lihat banyak kesalahan yang mereka pertontonkan di hadapan kita, inilah bukti Allah berikan awal cintamu padanya. Ya, karena kadang-kadang orang suka salah paham berkaitan dengan cinta. Cinta itu ketika kita melihat kelebihan yang dia miliki. Padahal ketika kita melihat kekurangan yang dimiliki oleh orang lain, sebenarnya awal cinta kita di situ. Bisakah kita mencintai seseorang karena kekurangan yang dia miliki? Masya Allah. Orang tua kita ini orang yang makin hari bukan makin kuat, makin lemah. Daya pikirnya sudah menurun, daya ingatnya sudah berkurang. Fisiknya bukan makin kuat, coba lihat. Sehingga ketika kau melihat bahwa mereka makin hari ini makin membutuhkanmu, jangan tunda untuk berbuat baik. Buang prinsip jauh-jauh mengatakan sebelum sukses saya nggak akan pernah mau pulang kampung ketemu sama orang tua. Salah. Itu pendapat yang salah. Allah nggak peduli Anda mau sukses, Anda mau gagal, nggak ngaruh di mata Allah. Karena Allah nggak peduli dengan penampilan kalian, gaya hidup Anda. Yang Allah inginkan berfungsikah ibadah dalam hati hidup kalian. Itu yang paling penting. Dan fungsi ibadah tersebut ya pada kedua orang tua. Lagi, apa alasan kita mencemooh keduanya? Atau salah satunya? Tidak ada alasannya. Justru pujian yang kita pujikan kepada mereka. Faqul lahum qawlan kariman. Berkata dengan perkataan yang baik, qawlan layyinan, ucapan yang lembut. Bahwa hati mereka itu seperti kristal yang rentan pecah dan retak. Bagaimana cara menjaga kemuliaan mereka? Yang namanya gelas kristal ya lebih sering dijadikan pajangan ketimbang dipegang lah. Hati orang tua kita lebih rentan daripada itu. Jangan bebani mereka dengan beban yang mereka nggak sanggup.
Subhanallah. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, bahkan merendahlah kamu di hadapannya, merendahlah. Karena tadi bahasanya wala taqul lahuma uff wa qul lahuma qaulan karima. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, merendahlah kamu di hadapan mereka, merendahlah. Seperti piik burung di hadapan induknya, anak burung di hadapan induknya. Perhatiin sama kalian coba. Ya, burung nggak pernah komplain orang tuanya punya satu sayap, kakinya pincang, nggak peduli. Pokoknya merendah di hadapan keduanya, lihat. Karena memang burung pun nggak peduli anaknya cacat atau sempurna, yang dia tahu yaqdu khimasan wa taruhu bitonan. Yang dia tahu yang namanya burung ini, bahwa kami harus terbang pagi walaupun tembolok kosong, pulang sore tembolok penuh. Itu prinsip burung kan begitu. Makanya rutinitas burung ini membuktikan tidak pernah ditemukan burung kena busung lapar. Betul. Boleh antum cari dah di pojokan koran atau berita media-media lain, antum lihat mana ada cerita burung mati kelaparan, enggak ada. Kecuali burung dikurung lupa dikasih makan. Nggak ada sejarahnya burung mati kelaparan, nggak ada. Karena yang burung tahu pagi terbang walaupun perut kosong, balik sore insya Allah sudah penuh itu perut. Janji Allah. Antum perhatikan gaya hidup orang tua kita coba. Didikan manual yang kita rasakan ini membuat kita bisa hidup menjadi orang yang sempurna. Sekarang kita menikah di dunia yang modern. Serba digital semuanya, betul. Ya, kayaknya teori ngurus anak tuh mudah. Lawang semua pakai remote. Cuma yang jadi masalah kan remote-nya 6, betul ya, jadi capek kita. Dulu hidup kita nggak pernah kenal remote. Sekali kenal remote itu tahun-tahun 90-an itu kayaknya, wih gila canggih lu gitu ya. Dulu semua serba ditekan, betul. Manual lah. Ya mau elektronik berbentuk TV, radio, sampai handphone pun sama. Sekarang sampai yang disenggol dikit aja bergerak, dari jauh dia paham. Masalah. Canggih nih hidupnya. Cuma kita krisis ulama, lihat. Ini zaman yang seperti ini, mendidik yang dipermudah dengan teknologi, nyaris kita ndak punya ulama. Makanya agak sedikit jadul gaya orang-orang di Madinah itu mempertahankan mencetak Quran dengan buku kitab. Padahal di sana lebih canggih, kalau elektronik juga banyak sekali. Quran ditaruh di tab, ya, di iPhone, iPad dan lain sebagainya. Canggih sudah. Tapi tetap dicetak itu Quran. Karena memang dalam manual membawa Quran, membuka Quran itu banyak hikmah di dalamnya. Ini yang jangan kita lupakan. Sama dengan orang tua kita. Apalagi mereka mumpung masih ada. Coba mereka tuh buku yang berjalan loh. Banyak yang kita nggak temukan di buku, kalau sama mereka ketemu dah. Ini teori-teori yang kita nggak temukan di buku-buku, di internet dan lain sebagainya. Di orang tua kita ada loh. Umum kalau kita perhatikan orang tua itu, ya. Pokoknya yang mereka tahu selama mereka berfungsi buat anaknya, cintanya tetap terjaga, itu aja. Makanya di hari tuanya, ketika anak sudah mandiri, menjauhkan diri dari mereka, mereka kayak kehilangan. Bukan seneng anak udah gak jadi beban, cuma kehilangan. Ketika ditanya, apa yang membuat ibu gak nyaman di usia tua? Kami seakan-akan gak bermanfaat buat mereka. Itu. Karena sadar tidak sadar mereka mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Bisa gak kita menjadi orang yang seperti itu gitu loh. Karena makin kita banyak tanya sama orang tua, kita makin tahu. Mereka orang yang betul-betul bangga kalau anak minta jajan. Orang tua yang sejati begitu. Kita kalau udah jadi orang tua baru berasa. Itu kalau anak minta, senengnya kita ngasih itu. Oh, Masya Allah. Ya.
Masya Allah, lain gagah gitu loh. Kalau terlatih ya, al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Kalau terlatih memang tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Demi Allah, ketika kita jadi orang tua bangga bisa memberi yang diminta. Anak berkeluh kesah, gelendotan di pundak kita, bolak-balik di paha kita. Kita balur mereka dengan doa sambil berkata, kamu kenapa sayang? Kamu mau apa? Aku gak mau apa-apa, aku cuma pengen Buya di rumah, aku cuma pengen ngobrol. Ya subhanallah, ketika kita bisa mencukupi yang mereka inginkan, demi Allah kebanggaan kita rasa. Tapi mulai terasa hampa dalam hidup orang tua ketika itu tidak dia bisa berikan lagi. Bukan dia tidak sanggup, karena anaknya tidak tahu di mana. Makanya tadi saya katakan, kalau kita memandang bahwa sebelum sukses kita nggak perlu kembali menemui orang tua, salah. Temui mereka. Mereka tidak pernah tanya kamu sukses gaji berapa, enggak. Mereka sedih kalau kalian tidak kerja. Mereka sedih kalau kalian tidak sukses. Tapi mereka nggak pernah peduli. Karena yang namanya kalian manusia, sebab mereka Allah ciptakan kalian. Orang tua kita yang siap memberikan maaf yang lebih banyak ketimbang kesalahan yang kita lakukan. Jujur loh, ketika orang nggak peduli sama kita, mereka peduli. Ini kalau orang tua yang sejati. Makanya kalau dipelajari secara bertahap, apa yang mesti kita ambil dari keduanya? Ya mungkin kalau boleh jujur jadi ngomongin aib orang tua nih Ustaz. Enggak, kita cari solusi kok. Yang kita pengen kamu jadi baik sama mereka. Nggak ada alasan yang namanya ribut sama orang tua tuh baik, nggak ada alasan. Itu sebuah keburukan dalam hidup kita. Kita disuruh betul-betul mengerti bahwa memang makin hari mereka makin butuh kita. Ya mungkin standar awal mereka orang yang kurang sempurna di mata kita, tapi kan makin hari mereka makin kurang sempurna, bukan makin sempurna. Mungkin awalnya mereka baik buat kita, tapi tetap makin hari makin kurang buat kita. Apapun awalnya, jadikan akhirnya sebuah kebaikan. Karena di Islam ini al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhirnya, bukan awalnya. PR hidup. Seperti orang tua dapat PR dari Allah. Anak lahir bentuknya seperti apa? PR. Karakternya seperti apa? PR. Satu rahim 4 anak beda karakter, betul? Apalagi yang setahun satu gede bareng. Oh. Yang SD-nya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu ya. Itu kalau mau berangkat sekolah pagi, ya Allah, beda-beda yang dipesan. Yang satu pengennya nasi goreng tapi nggak pakai kecap. Yang satu pengennya pakai kecap. Nah, yang satu bilang aku nggak mau, aku maunya mie, tapi digoreng. Yang satu, iya aku juga digoreng, tapi dibikin martabak. Bapaknya nyaut, atuh pakai kuah, nyaut aja lagi gitu. Dahsyat ya, itu baru 4 loh. Gimana kalau yang lebih? Makanya kan perbedaan pasti tampak, betul. Tapi lihat. Bukan masalah buat orang tua yang sejati. Dia bisa menyelesaikan semua tepat waktunya. Lihat. Bagaimana dia memasak sekaligus jadi. Masya Allah. Ya, ini hebatnya mereka. Karena yang mereka pikirkan cuma satu. Bagaimana hidup ini bermanfaat buat anaknya. Orang tua tidak tuntut anak untuk paham dia. Tapi dia paksa dirinya untuk paham anaknya. Makanya anak mana yang bisa menghilangkan orang tua dari otaknya? Mereka paham yang kita inginkan, bukan cuma sekedar mencukupi yang kita butuhkan, bukan. Sekali-kali antum, ya, kalau saya sering merasakan pakai motor kemana-mana gitu ya. Ini musim hujan, ya Allah, kita nggak bisa jas hujan, udah nggak ada lah yang bisa nahan hujan, karena hujan full pasti rembes juga, akan dingin. Yang kita hayalkan ketemu warung, ada teh panas sama tahu siksa dah gitu ya.
kuning, ya kayaknya asik gitu ya. Tetap teh panas yang kita pesen sama tukang warung dengan tahu siksa tadi yang kita pesen gitu ya, nggak pernah mengalahkan teh yang dibikinkan sama orang tua kita. Jujur. Kita pesen di warung teh panas satu ya, datang teh panas, cuma nggak bisa diminum, ngebul mendidih tuh air gitu ya. Ya kita juga siang salah misalnya teh panas gitu ya. Serba salah emang ngomongnya Ustaz. Tapi kalau kita sampai ke orang tua tuh belum kita pesen, ketika kita telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kamu di mana? Lagi kehujanan nih, mau mampir sebentar. Oh ya sudah, mampir sudah. Nggak pernah bilang enggak, mampir. Itu orang tua tuh dahsyat ya. Serepot apapun dia itu. Itu kita nemuin mereka dalam keadaan kuyup, wajahnya senyumnya itu, ya Allah, nih teh buat kamu. Subhanallah, itu bisa pas di lidah loh. Panas ya panas, cuma lidah sanggup nyenggol tuh air gitu loh. Rasanya pun cocok. Ketika kita senyum, ya Allah enak banget sih Mbak. Aku tahu yang kau mau. Kamu kan kecil sama aku gitu loh. Walaupun gelas itu sebelum diisi air kelihatan di pojokan-pojokan banyak karang-karang bekas teh gitu ya. Ketika dituang disatukan dengan gula, kelonang, kelonang diaduk gitu. Allah, orang tua mengaduk dengan cinta. Satu waktu nanti rasa teh tersebut akan hilang bersama ajal kematian orang tua kita. Apa masih kita punya alasan menemui mereka? Tunggu nanti sukses. Jadilah orang yang mengerti bahwa fenomena yang Allah berikan dalam kehidupan ini terkadang tidak berulang. Kalau kau masih memilikinya, jadikan sabab datangnya kemuliaan. Bukan bicara nilai, jumlah bilangan, bukan. Tapi bagaimana mereka senang memberikan ridhonya kepada kalian. Karena kan Allah sudah mengatakan, Nabi menyampaikan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Murkanya pun sama. Beberapa kali saya sempat sampaikan, kita mencontoh salafun saleh, orang-orang soleh yang pernah hidup di atas muka bumi ini, yakni Abdullah bin Zubair bin Awam. Kita pernah mendengar hikayat ini. Ketika terjadi perang antara pendukung Ali dengan Muawiyah, terjadilah pertempuran antara Abdullah bin Zubair dengan Al-Hajjaj As-Saqafi, panglima munafik yang pernah hidup zaman dahulu. Ini pasukan Abdullah bin Zubair sudah terpojok. Zubair bin Awam ini ayahnya, ini anaknya Abdullah bin Zubair dari Asma binti Abu Bakar. Ya, lihatlah cara seorang pemimpin pasukan menyikapi kehidupan. Perhitungan dia sih sudah nggak bakal menang lah. Yang terjadi pasti terjadi. Hidup ini ya datang pergi. Tapi lihat Abdullah bin Zubair, orang hebat ini. Dia datang ibunya, dan hikayat mengatakan dulu Asma itu buta matanya. Asma di hari tuanya buta karena salah seorang sahabiah Rasul yang umurnya panjang, Asma binti Abu Bakar ini, yang menyaksikan sampai terjadinya perpecahan pasca sahabat antara Ali dengan Muawiyah. Datanglah Abdullah bin Zubair menemui Asma binti Abu Bakar. Dia katakan kepada ibunya, wahai ibu, mungkin ini pertemuan kita yang terakhir. Apa yang membuat engkau mengatakan seperti itu? Pasukanku sudah terpojok dan sepertinya kematian di ambang kehidupan. Yang ku minta cuma ridhomu wahai ibu. Masya Allah. Gagah sekali ini Asma ini. Emang Asma ini Masya Allah. Antum kalau baca cerita tentang Asma ini Masya Allah, dia itu perempuan yang membawa makan buat Rasul dan ayahnya di Gua Thur. Pernah umroh di Mekah tuh ada Gua Thur yang kita suka foto-foto tuh.
Itu gua Zur 2,5 jam orang sehat belum tentu nyampe. Itu yang biasa hacking. Ini Asma binti Abu Bakar pagi sore bawa makanan ke sono dalam keadaan hamil 9 bulan. Bu, Asma nggak yoga loh, maksudnya sehat, nggak niru-niru gerakan agama orang lain lah ya. Tapi jujur, ketika Abdullah bin Zubair ini mendatangi Asma ibunya, ku minta ridhamu wahai ibu. Asma mengatakan, peluklah ibumu wahai anakku. Dipeluk Asma oleh Abdullah bin Zubair. Ketika dipeluk, ini Asma merasakan di badan anaknya itu kok ada baju besi. Lalu kan dia buta. Dia lempar badan anaknya, dilempar, menjauhlah kau. Inikah anak dari kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq? Inikah anak dari penunggang kuda Zubair bin Awam yang dimuliakan Rasulnya? Inikah anak perempuan yang bergelar 2 ikat pinggang, Asma binti Abu Bakar? Ingin bertemu dengan musuh, yakin kematian di ambang pintunya. Kau gunakan pelindung badan karena takut akan kematian. Buka bajumu, buka baju besimu. Dibuka baju. Biarkan pedang tajam milik musuh munafik Al-Hajjaj As-Saqafi mencabik-cabik badanmu. Biarkan, tiap tetes akan bangkit kelak kau di akhirat nanti, wangi kasturina menjadi saksi kemuliaan sahidmu. Baiklah, kalau itu yang kau inginkan wahai, ridhoi aku. Terjadi perperangan dan Abdullah bin Zubair bin Awam mati di ujung pedang Al-Hajjaj As-Saqafi. Bahkan dalam hikayat dikatakan beliau disalib di sebuah batang pohon, dipertontonkan di hadapan manusia yang lainnya. Manusia mulia pun disakiti seperti itu. Asma mendatangi mayit anaknya. Kemudian Al-Hajjaj pun mendekatinya. Wahai wanita tua, kau lihat, inilah bangkai si pengkhianat yang kubunuh dengan pedangku. Apa kata Asma? Jaga lisanmu wahai musuh Allah. Anakku dimuliakan dengan syahid dan dia menantiku di surga. Lihat dahsyatnya cara orang tua mencintai anaknya. Subhanallah. Semoga kita menjadi bagian kemuliaan tersebut insyaallah. Dan masih banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk mengerti bahwa ternyata di balik fisik orang tua kita banyak kesempurnaan yang bisa kita petik insyaallah. Wallahu a'lam. Masyaallah, ya temanya orang tua banyak sekali. Barakallah. Nanti kita break dulu atau kita langsung kita lanjut pertanyaan langsung ya. Baik, fadhal, fadhal. Untuk yang ingin bertanya mungkin kita langsung bertanya. Untuk yang di Ikhwan dulu yang bertanya sekarang, fadhal. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya Ustaz nih, kalau seumpamanya tadi dijelaskan orang tua kita masih hidup, tapi gimana cara kita berbakti sama orang tua kalau orang tua kita itu sudah meninggal? Apa saja yang bisa kita lakukan? Ayo, kalau kita sedang membahas jangan mencela keduanya. Tentu kebalikannya, kita disuruh untuk berbakti kepada keduanya. Karena perbuatan buruk yang kita lakukan tidak ada beliau di atas muka bumi ini adalah merupakan bakti kita kepadanya. Dan ketika orang tua kita sudah tidak ada, bukan berarti kita bebas, nggak ada yang ngomel, nggak ada yang ngontrol, bukan. Berkaitan dengan mereka melihat kita atau tidak dari lubang kuburnya, wallahu a'lam bishawab. Cuma Islam mensyariatkan kita untuk menyambung tali silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita, supaya kita tahu kelas orang tua kita. Mungkin dia orang yang banyak berdosa, anak akan minta maaf sama orang yang tahu dosanya. Atau mungkin kita punya orang tua yang cukup membuat kita bangga, banyak yang dia rahasiakan dalam bentuk kebaikan. Setelah dia wafat baru kita tahu. Orang tuamu dulu Masya Allah, ini banyak orang-orang hebat di kampung sini yang dulunya yatim piatu, orang tuamu yang menyekolahkannya. Masya Allah. Kalau memang itu baik, tolong teruskan perbuatan baik yang mereka lakukan. Ini bakti kita sama orang tua. Tapi kalau memang keburukan yang kita dengar dan kita tahu,
gentle menjadi anak untuk meminta maaf sama mereka. Seandainya orang tuaku pernah berjanji dengan janji-janji indah yang belum tuntas, ya saya anak bertanggung jawab. Bukankah ini yang dibaca oleh anak ketika dia mau memimpin sholat mayit orang tuanya kan? Sebelum sholat dilakukan, dia menghadap kepada mayit sambil berkata, seperti yang disunahkan Rasulullah bahwa beliau tidak mungkin menyolatkan mayit yang memiliki hutang. Di depan kita ini terbujur kaku bangkai orang tua kami, ayah kami, ibu kami, saudara kami, sahabat kami. Mungkin ketika dia hidup dulu banyak janji-janji indah yang belum terselesaikan. Kami anaknya bertanggung jawab untuk meneruskan semua janji yang pernah dijanjikan. Jadi memang ya melakukan hal-hal yang memang belum dilakukan oleh mereka, atau tetap berbuat baik untuk mereka, ada tidak ada mereka. Jadi kita berbuat baik kepada karib terdekat kedua orang tua kita yang mungkin dulunya dekat kita di sana. Ayo, nah, menyambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya, meneruskan semua kebaikan yang dia lakukan, dan mungkin meminta maaf atas kekurangan yang mereka miliki. Allahu a'lam. Oke, kalau Iwan ada yang mau bertanya, silakan. Main. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana misalkan orang tua kita punya masalah sebenarnya, dan Iya. kita tahu, tapi beliau tidak menyarankan agar kita nggak usah ikut campur mungkin untuk ini. Tapi kan kalau misalnya kita sebagai anak, kita kan merasa bahwa harus baiknya kalau misalkan kita tuh ikut untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi kalau mungkin kalau beliau sendiri agak kurang Bisa jam berapa bisa? kurang bisa cepat menyelesaikan masalah. Iya. Terus gimana tindakan kita sebagai anak yang berbakti terhadap orang tua? Iya. Ketika kita melihat bahwa memang kita layak untuk membantu orang tua kita, sementara sering terjadi kasus orang tua itu memerintahkan kita untuk nggak nimbrung dalam masalah mereka. Ini sebenarnya sama seperti orang tua melihat kekurangan anak yang nggak mau dikritisi. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, memang membuat hubungan persahabatan antara kita dengan orang tua ini penting. Supaya nanti kalau seandainya ada tindakan yang kita ambil, mereka maklum bahwa kita adalah bersahabat gitu lah. Iya, antum serahkan sama dia, tapi sambil memantaunya. Karena memang orang tua ini kadang-kadang gengsinya tinggi. Ya, banyak orang tua yang tidak siap melihat anaknya sudah dewasa. Tujuannya baik, tidak mau memusingkan. Cuma kan kita tercetak oleh mereka untuk peduli sama mereka kan. Pedulinya mereka sama kita ini membuat kita mencontoh untuk peduli sama mereka. Cuma kadang-kadang ketika kita peduli mereka nggak siap diperdulikan, itu yang terjadi. Ya tugas kita untuk melihat, memantau dan bersabar menghadapi mereka. Bukan berarti meninggalkan. Ya udah kalau nggak mau dipedulin, bukan. Ya sama seperti kita menyikapi anak-anak. Ya udah nanti insya Allah. Ya, atau ya udah pecahkan dulu. Kalau seandainya nanti dibutuhkan saya siap. Bahasa-bahasa baiklah buat mereka. Wa qul lahum qawlan karim. Katakan perkataan-perkataan yang karim, yang mentakzim diri mereka, mengagungkan mereka. Wallahu a'lam.